Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak salah satu menu tumisan yang super simple tapi enak banget, yaitu tumis bakso cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 10 butir bakso ukurannya yang sedang. Untuk baksonya kita potong kecil-kecil atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya ada 4 buah bawang merah iris tipis-tipis, 4 siung bawang putih iris tipis-tipis juga, 10 buah cabai hijau keriting potong serong, 4 buah cabai merah keriting potong serong juga sama ya, seperti cabai hijau. Cabai merah keritingnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. 1 buah tomat matang potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis-tipis tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai aromanya harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, sekarang kita masukkan bakso yang sudah kita iris-iris tadi, cabai hijau keriting, cabai merah keriting, dan juga tomat. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan tumis sampai cabainya layu. Setelah cabainya sudah layu, tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman, kurang lebih 100 ml. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada, setengah sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masak kembali sampai kuahnya menyusut, bumbu meresap, dan bakso matang sempurna. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut dan bumbunya juga sudah meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis bakso cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis bakso cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sesuatu yang spesial, yaitu mie goreng spesial. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 3 keping mie yang seperti ini ya teman-teman. Mie-nya yang keriting. Teman-teman juga boleh menggunakan mie telur yang lurus, sesuaikan saja selera teman-teman. Sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada sawi hijau secukupnya ya. Sawi hijaunya kita potong sesuai selera. Tiga butir bakso ukuran yang sedang. Baksonya kita potong kecil-kecil. 1 butir telur ayam, 1 batang daun bawang potong kecil-kecil, 2 batang daun seledri potong kecil-kecil juga, 1
5 buah bawang merah, iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar. 5 siung bawang putih, ini juga sama ya, digeprek kemudian dicincang kasar. 3 buah cabai merah keriting, potong serong. 4 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Yang pertama, kita akan merebus minyak terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan mie. Untuk merebus minyak ini setengah matang saja ya teman-teman, karena nanti masih ada tahap memasaknya lagi. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Jadi seperti ini ya teman-teman, minyak sudah setengah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah mie ditiriskan, selanjutnya kita taburi lada bumbu secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau warnanya masih kurang cantik, bisa ditambahkan lagi kecap manisnya. Oke, setelah mie dan kecapnya tercampur merata, selanjutnya kita panaskan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang kasar tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan cabai rawit dan cabai merah keriting. Kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sebentar. Oke, sudah cukup kita menumisnya. Sekarang kita sisihkan di pinggir. Kemudian pecahkan 1 butir telur ayam. Untuk telurnya ini kita orak-arik. Oke, sekarang kita campurkan kembali semuanya dan aduk-aduk. Masukkan bakso yang sudah kita potong-potong tadi, kemudian tumis lagi sebentar. Selanjutnya masukkan sawi hijau. Tambahkan sedikit air, tujuannya untuk mematangkan sayurannya. Kemudian masak lagi sampai airnya menyusut. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita campur dengan kecap manis tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan sedikit garam. Untuk garamnya sedikit dulu ya teman-teman, takutnya nanti keasinan. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Karena warnanya masih kurang cantik dan rasanya kurang sedikit manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Oke, kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masak sampai mie-nya matang sempurna dan rasanya pas. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Untuk memasaknya ini gunakan api sedang saja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Setelah rasanya sudah pas dan mie-nya sudah matang sempurna, selanjutnya kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak lagi sebentar. Cukup sampai daun bawang dan daun seledrinya layu. Dan ini hasilnya, mie goreng spesial sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Mie goreng spesial siap untuk disajikan.
Hari ini saya memasak olahan ayam berkuah, rasanya sangat lezat banget, yaitu mangut ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Saya gunakan yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakannya bagian paha, sayap, ataupun lainnya juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Untuk ayamnya ini 500 gram saya potong menjadi 7 bagian. Selanjutnya marinasi menggunakan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Ratakan sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita sisihkan dulu dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 1,5 ruas kunyit, 1 ruas kencur, 1 ruas jahe. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran dan sepucuk sendok teh lada butiran. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bubuk juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan semua bahan bumbu halusnya ke dalam chopper. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh. Oke, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Boleh kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Untuk serai dan lengkuasnya kita geprek saja seperti ini. Untuk bumbu irisnya ada 5 buah cabai hijau keriting potong serong, 4 buah cabai merah keriting potong serong, 1 buah tomat potong sesuai selera, Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan teflon, kemudian kita olesi minyak secukupnya, sedikit saja ya teman-teman, karena kita akan memanggang ayamnya terlebih dahulu. Kita panggangnya cukup di teflon saja, ambil yang praktis. Kemudian masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi semuanya. Panggang ayamnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, sudah cukup kita memanggang ayamnya seperti ini ya. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita tambahkan saja minyak goreng. Kemudian setelah minyak gorengnya panas, masukkan bumbu halus yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas. Kemudian osreng-osreng kembali dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum.
Setelah bumbunya matang, aromanya harum, masukkan ayam yang telah kita panggang tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur, sampai ayamnya tercampur sama bumbu. Selanjutnya tambahkan 400 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masak sampai ayamnya empuk dan matang, kuahnya menyusut. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup kita memasaknya. Ayamnya sudah empuk, kuahnya sedikit menyusut. Selanjutnya kita masukkan cabai dan tomat. Tambahkan sedikit saja santan instan. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam dan gula pasir. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, mangut ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayamnya empuk, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Pada video kali ini, kami akan membagikan resep spesial untuk menu lebaran, yaitu sambal goreng kentang dengan bumbu yang kaya dan cita rasa yang lezat. Sajian ini akan menjadi favorit keluarga di hari lebaran. Selain untuk menu lebaran, bisa juga dijadikan sebagai isian nasi box ataupun saat hajatan. Catering juga bisa ya teman-teman. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini.
Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan telur, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, bumbunya meresap. Telur dimasak seperti ini enak banget, tidak ada bosannya, yaitu telur saus tiram. Teman-teman punya telur masih bingung mau dimasak apa? Coba saja masak seperti ini. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 butir telur ayam yang telah saya rebus sebelumnya dan telah saya kupas kulitnya. Kalau teman-teman tidak suka telurnya direbus terlebih dahulu, juga boleh diceplok, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, kita geprek seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Setelah selesai dicincang, kita sisihkan dulu. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. 3 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil atau potong sesuai selera teman-teman.
Sepertiga buah bawang bombay potong sesuai selera. Kita potong memanjang saja seperti ini. Satu batang daun bawang potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng telurnya. Kemudian masukkan telur semuanya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Telurnya sudah berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bawang bombay yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar saja. Oke, menumis bawang bombaynya sudah cukup. Sekarang kita tambahkan air kurang lebih 400 ml. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, sepucuk sendok teh gula pasir, sepucuk sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh saus sambal, dan 1 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kuahnya mendidih, masukkan telur yang kita goreng tadi, masukkan juga cabai. Semuanya, cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak sampai kuahnya menyusut. Setelah kuahnya menyusut dan mengental seperti ini, tambahkan larutan tepung maizena dan air. Ini tadi dari setengah sendok teh tepung maizena dan 50 ml air. Masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur saus tiram sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Telur saus tiram siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang lezat dan sederhana. Masak ikan tongkol seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, bikin boros nasi, yaitu ikan tongkol daun kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan tongkol basah yang telah saya potong-potong seperti ini ya, menjadi beberapa bagian dan sudah saya cuci bersih.
Kemudian akan saya marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita peras seperti ini. Tambahkan lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata menggunakan tangan, seperti ini juga boleh ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci ya teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, boleh juga menggunakan cabai rawit hijau, sesuaikan saja selera teman-teman, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Tambahkan setengah ruas kunyit. Maaf saat memasukkan kunyitnya tidak kerekam karena HP-nya mati. Kemudian kita ulek. Oke, inilah hasil bumbunya setelah kita ulek ya. Bumbunya benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada kemangi secukupnya ya. Boleh banyak, boleh sedikit, sesuaikan selera saja. Kemudian 1 batang daun bawang kita iris kecil-kecil. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 3 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Untuk jahenya kita geprek saja seperti ini. Harusnya menggunakan daun salam, lengkuas dan juga serai, karena saya tidak ada, jadi seadanya saja ya. Oke, semua bahan telah siap. Sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu sedikit saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkolnya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita marinasi. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Jangan lupa masukkan juga bumbu pelengkapnya. Aduk-aduk dan tumis kembali. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum seperti ini, tambahkan air secukupnya. Cobeknya saya koretin ya teman-teman, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Setelah bumbunya tercampur merata dan kuahnya sudah mendidih, masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Boleh juga ditambahkan cabai rawit utuh kalau suka pedas. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut ya. Kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini masih kurang asin dan gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Ikan tongkol daun kemangi sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu dan kacang panjang. Rasanya super lezat, bikin ketagihan, yaitu tumis tahu kacang panjang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran yang sedang. Boleh ditambah atau dikurangi, sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya kita potong dadu atau kotak seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 ikat kacang panjang. Kemudian kita potong seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat. Untuk tomatnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai semuanya dipotong, kita pindahkan dicobek. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus menggunakan cobek. Oke, setelah bumbunya sudah halus baru kita masukkan tomat dan kemudian kita ulek kembali, dan hasilnya seperti ini ya bumbunya setelah kita ulek. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Jangan lupa kita ratakan. Sesekali kita aduk agar matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit tahunya, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum.
Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan kacang panjangnya matang. Jangan lupa ya, koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya, tumis tahu kacang panjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis tahu kacang panjang siap untuk disajikan.